Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang menjadi acuan untuk penilaian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Leticia, NPM 202161201173. Mari kita lihat beberapa pertanyaan yang menjadi penilaian ujian tengah semester berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa perlu mempelajari manajemen keuangan internasional? Mempelajari manajemen keuangan internasional sangat penting untuk memahami dan mengelola risiko mata uang, pasar modal global, ekonomi global, regulasi internasional, investasi asing, pengelolaan likuiditas dan kredit, serta strategi ekspansi global. Pertanyaan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar? Nah, di sini ada beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, diferensial suku bunga. Perbedaan suku bunga antar dua negara dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar. Faktor yang kedua yaitu inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya menyebabkan penurunan nilai tukar pada mata uang. Faktor yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai tukar mata uangnya. Faktor yang keempat, yaitu perdagangan internasional. Neraca perdagangan suatu negara, yaitu perbandingan antara ekspor dan impor, dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uangnya dan akibat nilai tukarnya. Faktor yang kelima, yaitu intervensi pemerintah. Tindakan pemerintah untuk mempengaruhi nilai tukar uang yang juga dapat mempengaruhi pasar valuta asing. Faktor yang keenam, yaitu sentimen pasar. Faktor-faktor psikologis spekulasi pasar juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Faktor yang terakhir, yaitu faktor teknis. Faktor-faktor seperti likuiditas pasar, perdagangan otomatis, dan algoritma perdagangan juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang secara singkat. Pertanyaan ketiga, apakah itu arbitrasi? Arbitrasi adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga dari aset atau sekuritas yang sama di pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko yang sangat minimal. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan terjadi jika terjadi inflasi secara terus-menerus? Jika terjadi inflasi secara terus-menerus, daya beli uang akan terus menurun, maka akan menyebabkan harga barang dan jasa terus naik. Hal ini dapat mengakibatkan penyusutan tabungan, merugikan pendapatan tetap, dan merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita perlu menggunakan valuta asing? Nah, di sini ada beberapa alasan yang mendukung kenapa sih kita harus menggunakan valuta asing. Alasan yang pertama, karena perdagangan internasional. Untuk melakukan transaksi perdagangan antar negara, di mana pembayaran seringkali dilakukan dalam mata uang asing. Alasan yang kedua, yaitu karena perjalanan internasional. Saat bepergian ke luar negeri, kita memerlukan mata uang asing untuk biaya penginapan, transportasi, pembelian barang dan jasa di negara tersebut. Alasan yang ketiga, karena investasi asing. Ketika berinvestasi di luar negeri, kita memerlukan mata uang asing untuk membeli aset atau sekuritas dalam mata uang tersebut. Alasan yang keempat, karena diversifikasi portofolio. Penggunaan mata uang asing dapat membantu mendiversifikasikan portofolio keuangan
dan melindungi nilai aset dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Alasan yang berikutnya yaitu pembayaran impor. Untuk melakukan pembayaran barang dan jasa impor, seringkali diperlukan penggunaan mata uang asing. Alasan yang terakhir karena lindung nilai. Bisnis yang digunakan menggunakan mata uang asing sebagai alat lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya produksi atau keuntungan. Berikut beberapa penjelasan mengenai pertanyaan umum yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian tengah semester. Jika teman-teman mau bertanya atau masih ada kekurangan, mohon komen di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.